Cinta Hana episode 21. Siang ini Mike merasa kesepian. Hari ini Mike meminta Hana supaya tidak pergi ke kantor. Setelah mereka berbaikan beberapa minggu yang lalu, Mike merasa perasaannya kepada Hana semakin membesar. Dirinya kini bahkan tidak sungkan-sungkan lagi memamerkan kemesraannya bersama Hana ketika di kantor. Begitupun saat di apartemennya. Hana sudah seperti istrinya saja. Setiap saat melakukan pekerjaan bersama-sama. Membersihkan sudut-sudut apartemen bersama, memasak bersama, membaca buku bersama, bahkan mandi pun selalu bersama. Untuk belanja, Mike tak mau mengambil resiko untuk mengajak Hana. Mike takut dengan tidak sengaja bertemu dengan orang tua atau kakak Hana. Akhirnya, Hana hanya keluar untuk bekerja saja. Itu pun akhir bulan ini Mike sudah memberinya cuti hamil, mengingat perut Hana saat ini sudah mulai membesar dan terlihat jelas. Mike tersenyum saat menyadari dirinya dengan mudah ditaklukkan dan dikalahkan oleh wanita lemah seperti Hana. Apa yang dimiliki Hana hingga membuat dirinya tak berkutik seperti saat ini? Astaga, bahkan mengingat nama itu saja membuat Mike ingin melarikan diri ke apartemennya dan memeluk Hana erat-erat. Ponsel Mike tiba-tiba berbunyi. Mike mengernyit saat mendapati tak ada nomor pemanggil dalam ponselnya. Apa panggilan dari orang iseng? Atau panggilan dari luar negeri? Akhirnya, Mike hanya mengangkat teleponnya. "Hai Mike, sorry, aku baru menghubungimu." "Carrie, kau di mana?" "Billy menjemputku beberapa hari yang lalu. Saat ini kami sedang berada di Kuala Lumpur. Aku hanya ingin berpamitan denganmu, Mike. Dan aku suka saat tahu kau kembali lagi dengan Hana." Mike tersenyum. "Aku juga suka saat mendengar kau baik-baik saja dengan lelaki gay itu." "Hei, sialan kau. Billy bukan gay. Setidaknya dia lebih baik daripada kau, Mike. Dia melamarku dan kami akan menikah musim panas nanti." Mike tertawa lebar. "Jadi pertunangan kita sudah putus?" goda Mike. "Tentu saja. Mike, aku juga berharap kau segera menikahi Hana." Mike terdiam cukup lama sambil meresapi perkataan Carrie. "Sepertinya itu tidak mungkin, Carrie. Ayolah Mike. Apalagi yang kau tunggu? Bayi kalian butuh ayah. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan menyayangi mereka. Tapi bukan berarti aku akan menikahinya, Carrie. Mengertilah. Jika seperti ini saja sudah sangat sulit untukku." "Baiklah, mungkin waktu akan membantumu, Mike. Tapi aku juga minta maaf padamu tentang sesuatu." Mike mengernyit. "Tentang apa itu, Carrie?" "Aku sudah memberitahu ibumu tentang hubungan kita dan juga tentang Hana." "Apa? Apa yang kau lakukan, Carrie? Kau bisa menghancurkan semuanya." Mike kini sudah berdiri dengan emosi yang sudah mencapai ubun-ubun. "Bagaimanapun juga ibumu harus tahu, Mike. Hana juga harus tahu tentangmu sebelum semuanya semakin rumit." "Tapi bukan seperti ini caranya. Dan waktunya bukan saat ini." Mike saat ini sudah berteriak ke arah ponsel yang digenggamnya. "I'm so sorry, Mike. Tapi mungkin saat ini ibumu sudah menemui Hana." "Apa? Sialan kau." Umpat Mike yang disertai dengan mematikan teleponnya dan lekas berlari keluar untuk pulang ke apartemennya.
Astaga, semoga ia tidak terlambat. Hari yang cukup membosankan untuk Hana, karena hari ini dirinya tidak diizinkan Mike untuk bekerja. Sepanjang waktu Hana hanya membaca beberapa novel kesayangannya dan juga tentunya sesekali menghubungi Dara. Dara berkata jika dirinya harus mendesak Mike supaya segera menikahinya agar semua masalah yang menimpanya kini berakhir. Dara memang benar, namun nyatanya semuanya tak semudah yang diucapkan Dara. Hubungannya saat ini dengan Mike memang sangat bagus. Setelah mereka baikan, mereka menjadi semakin intim satu sama lain. Tapi pada saat bersamaan, entah mengapa Hana merasakan jika Mike juga menciptakan jarak di antara mereka. Kadang lelaki itu juga tampak sedikit berbeda. Ekspresi wajahnya akan berubah seketika saat Hana dengan tak sengaja mengungkit masalah pernikahan. Ada apa dengan lelaki itu? Apa dia punya kenangan buruk tentang pernikahan? Tiba-tiba bel pintu apartemen Mike berbunyi. Hana tahu jika itu bukan Mike, karena jika itu Mike, maka Mike akan masuk tanpa perlu membunyikan tombol bel. Hana bergegas membuka pintu dan mendapati sosok wanita paruh baya sedang memandangnya dengan tatapan terkejutnya. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Hana, sesopan mungkin mengingat wanita di hadapannya kini adalah wanita yang lebih tua daripada dirinya. "Rihana Putri?" wanita itu bertanya pada Hana. "Iya, saya sendiri. Maaf, Anda siapa ya?" "Ibu dari Mike." Dan sontak Hana membulatkan matanya, tak percaya jika wanita yang berada di hadapannya ini adalah ibu dari orang yang sangat dicintainya. Tapi tunggu dulu, bukankah Mike pernah berkata jika ibunya tinggal di Jerman? Lalu kenapa wanita ini mengaku sebagai ibu dari Mike? Apa wanita ini berbohong? Ataukah Mike yang berbohong padanya? Hana menyiapkan 2 cangkir teh susu untuk dirinya dan wanita yang kini duduk santai di ruang tamu. Hana masih sedikit tak percaya. Apa benar jika wanita itu adalah ibu kandung Mike? "Hana, apa benar jika kau sedang mengandung anak Mike?" Pertanyaan ibu Mike benar-benar membuat Hana terlonjak. Bagaimana bisa wanita itu bertanya secara langsung kepadanya? Hana hanya bisa mengangguk pelan. "Lalu kapan dia akan menikahimu? Kenapa dia tidak pernah bercerita padaku?" "Saya juga tidak mengerti, Bu." Tiba-tiba ada seorang yang membuka pintu depan dengan keras disertai bunyi langkah orang yang sedang berlari. Dan tampaklah sosok Mike berdiri dengan wajah tak terbacanya. "Ibu sedang apa di sini?" Mike sedikit terpatah-patah. "Sedang apa bagaimana? Seharusnya ibu yang bertanya padamu, Mike. Kenapa kau menyembunyikan dia dari ibu?" Aku... Astaga, apa kita bisa bicara di luar? Ajak Mike pada ibunya. "Kenapa dengan di sini, Mike? Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Hana bertanya dengan wajah polosnya. Mike mendekat ke arah Hana. "Tidak, sayang. Aku hanya butuh waktu berdua dengan ibuku." "Tapi kau membohongiku, Mike. Kau berkata jika ibumu tinggal di luar negeri, tapi ternyata tidak." Mike benar-benar tak tahu harus berkata apa. "Hana, aku bisa menjelaskan semuanya, tapi setelah aku bicara dengan ibuku, oke?" Akhirnya Hana hanya bisa mengangguk.
sedangkan Mike segera mengajak ibunya keluar dari apartemennya. Sungguh, Carrie benar-benar sialan. Bisa-bisanya Carrie membuat posisinya semakin sulit seperti saat ini. Mike, kau sangat kelewatan. Ibu tidak pernah mendidikmu seperti itu. Ibu Mike mulai meninggikan suaranya ketika Mike selesai bercerita tentang kehidupan percintaannya dengan Hana. Aku membencinya, Bu, saat itu karena dia hidup sedangkan Lita tidak. Aku ingin dia berakhir seperti Lita dan kakak sialannya itu terpuruk sepertiku. Tapi aku kalah. Kau mencintainya? Sangat. Aku bahkan tidak bisa jauh darinya. Kalau begitu, ceritakan semuanya pada dia. Kau tidak ingin dia salah paham, bukan? Aku menunggu waktu yang tepat. Lirih Mike. Apa kau akan menikahinya, Mike? Mike termenung mendengar pertanyaan ibunya. Ya, apa dia akan menikahi Hana? Jika boleh jujur, Mike sangat ingin menikah dengan Hana, hidup bahagia bersamanya. Tapi ketika berpikir kembali tentang Revan, Mike menolak keras ide itu. Mike sudah cukup gagal dan kalah dengan mengakui cintanya pada Hana, dengan tidak membiarkan Hana berakhir seperti Lita. Mike tentu tidak ingin lebih kalah lagi dengan menikahi Hana dan menganggap semua yang dilakukan Revan bukan suatu masalah. Tapi hatinya bimbang memilih antara cinta atau egonya. Bersambung, nantikan episode dua-duanya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.